Nama saya Valentino Rajapati, NIM 1118525. Sekarang saya akan menjelaskan mata kuliah investasi dan sekuritas yang sudah saya pelajari selama 1 semester. Yang pertama, investasi dan pasar modal. Investasi adalah suatu ilmu yang mempelajari proses dari mendanai satu atau lebih dari aset. Investasi dapat diartikan sebagai penundaan konsumsi. Konsumsi sekarang ditunda untuk digunakan pada konsumsi mendatang. Konsumsi yang ditunda dipercaya meningkatkan kepuasan individu. Kekayaan yang ada ditanamkan pada sesuatu yang produktif. Tipe investasi. Yang pertama, investasi langsung. Menanamkan uang dengan membeli aset produktif tanpa perantara. Yang kedua, ada investasi tidak langsung. Membeli aset produktif melalui perusahaan investasi. Peran dan fungsi pasar modal. Peran pasar modal. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang diperjualbelikan, baik surat utang, saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Fungsi pasar modal. Yang pertama yaitu tempat jual beli saham. Yang kedua, sarana memindahkan dana dari pemilik dana ke peminjam dana. Proses transaksi pasar modal. Perusahaan A yang perlu modal saham dan menerbitkan saham disebut emiten. Proses menerbitkan saham awal disebut Initial Public Offering atau IPO. Perusahaan A menghubungi perusahaan sekuritas untuk menawarkan sahamnya kepada investor, sehingga ada istilah go public. Investor sepakat dengan broker atas harga, sehingga terjadi kontrak jual beli. Dana yang sudah diperoleh diserahkan oleh perusahaan sekuritas kepada perusahaan A. Dana yang diperoleh dikelola oleh perusahaan A. Keuntungan yang diperoleh dibagikan kepada investor dalam bentuk dividen. Sekuritas saham. Apabila perusahaan memerlukan dana yang besar untuk membiayai operasionalnya, maka perusahaan dapat mencari ke publik dengan menerbitkan saham. Menerbitkan saham berarti perusahaan menjual kepemilikannya menjadi milik publik atau masyarakat. Perusahaan dapat mengeluarkan 2 jenis saham. Yang pertama saham preferen, yang kedua saham biasa. Saham preferen. Yang pertama memberikan hasil yang tetap berupa dividen. Yang kedua, prioritas untuk dibayarkan terlebih dahulu sebelum membayar dividen ke pemegang saham biasa. Yang ketiga, hak atas dividen adalah tetap. Misalnya, perusahaan untung atau rugi, dividen harus dibagikan. Yang keempat, jika terjadi likuidasi, maka hak pemilik saham preferen menjadi prioritas untuk dibayarkan terlebih dahulu. Yang kelima, saham preferen memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan saham biasa. Saham biasa. Yang pertama, pemegang saham biasa adalah pemilik perusahaan. Yang kedua, pemegang saham biasa memiliki beberapa hak. Yang pertama, hak kontrol. Memilih dewan komisaris dan dewan direksi. Yang kedua, hak untuk mendapatkan dividen. Hak tersebut didapatkan setelah keuntungan dibagikan kepada pemegang saham preferen dan ditahan untuk operasional. Keputusan dibagi dividen. Beberapa besarnya dividen jika dibagi disepakati melalui RUPS. Risk and return. Konsep risk and return, semakin tinggi risiko, semakin tinggi pendapatan. Tipe investor. Yang pertama risk seeker. Risk seeker menyukai perdagangan jangka pendek, mendapatkan keuntungan jangka pendek dan menyukai tantangan, namun cepat panik. Yang kedua, risk averse. Risk averse tidak berorientasi jangka pendek, keuntungan diperoleh melalui dividen, tenang, dan investor berpengalaman. Diversifikasi dan pemilihan portofolio saham. Diversifikasi didefinisikan sebagai tindakan mengurangi risiko dengan menginvestasikan uang dalam berbagai aset. Contoh, uang sebanyak 500 juta akan lebih baik diinvestasikan ke dalam berbagai aset. Misalnya, 200 juta ditanamkan di tanah, 150 juta pada emas, 50 juta emas, 100 juta deposito berjangka.
Jika salah satu dari aset di atas merugi, misalnya harga emas jatuh, maka masih terdapat uang dari aset yang lain. Bandingkan jika uang 500 juta semuanya ditanamkan dalam tabungan bank. Jika bank bangkrut, maka uang hilang. 2 jenis risiko. Yang pertama, risiko sistematik. Risiko sistematik merupakan risiko yang dapat menular. Jika satu saham harganya jatuh, maka saham yang lain ikut jatuh. Yang kedua, risiko tidak sistematik. Risiko tidak sistematik adalah risiko yang sifatnya unik. Risiko yang hanya terdapat di satu perusahaan, tetapi tidak terdapat di perusahaan lain. Korelasi positif. Jika 2 atau lebih saham bergerak bersama dan searah. Korelasi negatif jika 2 atau lebih saham bergerak tidak searah, sesuai dengan gambar yang di samping. Manfaat bagi mahasiswa. Yang pertama, membuka dan memperluas wawasan berinvestasi saham. Yang kedua, hidup tenang untuk masa mendatang. Yang ketiga, memiliki kekuatan finansial untuk biaya perkuliahan. Manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, sebagai modal untuk mengembangkan semua proyek yang akan dikerjakan perusahaan untuk dapat mengembangkan perusahaan. Yang kedua, aset meningkat. Yang ketiga, mendapat pemasukan tetap. Manfaat bagi ilmu keuangan. Yang pertama, dapat mengungguli inflasi. Yang kedua, dapat berinvestasi sesuai dengan suatu keadaan pada keuangan Anda. Yang ketiga, bisa memberikan sebuah penghasilan yang sangat tetap.